Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa melalui channel saya saat ini saudara, yaitu channel Utuslah Aku. Saudara, kiranya melalui penayangan channel ini saudara diberkati oleh Tuhan, dan saudara dipulihkan oleh Tuhan, dan saudara semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Dan saudara yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan, saya berdoa melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui kesaksian rohani pada saat ini saudara, biarlah saudara memahami dan mengerti, dan Roh Kudus bekerja kepada saudara, sehingga memberikan pengertian dan pemahaman kepada saudara, dan akhirnya saudara bisa menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Sang Juru Selamat satu-satunya bagi isi dunia ini saudara. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila saudara merasa diberkati Tuhan melalui tayangan channel YouTube saya ini saudara, jangan saudara lupa men-subscribe atau menekan tombol loncengnya, dan saudara bagikan konten YouTube ini saudara kepada yang lain, supaya mereka juga mendapat berkat melalui konten-konten saya melalui channel YouTube Utuslah Aku pada saat ini saudara. Dan saudara, mengawali kita akan membaca dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini Tuhan, karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan kepada semua anak-anak-Mu yang menyaksikan penayangan channel YouTube Utuslah Aku saat ini Tuhan. Dan kiranya juga bagi mereka Tuhan yang mendengar penayangan channel YouTube ini Tuhan, biarlah mereka dikokohkan, dikuatkan oleh Tuhan, dan biarlah mereka semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan mereka Tuhan yang belum percaya kepadamu Tuhan, dan saat ini Tuhan menyaksikan pemberitaan firman Tuhan saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja kepada mereka Tuhan, memberikan pemahaman dan pengertian, agar mereka Tuhan menerima dan percaya kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, mereka diselamatkan karena hanya Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat bagi isi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, yang saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Rasul Paulus kita sudah membaca firman Tuhan saat ini yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan saat ini saudara, kita akan membaca dan kita melihat saudara, kebenaran apa yang disampaikan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kepada saudara yang belum percaya dan menerima Tuhan. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-31, ya, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita, saudara? Saudara, kapan kita mengetahui bahwa Allah sudah berpihak kepada kita? Kapan kita mengerti bahwa Allah sudah berpihak kepada kita? Dan kita memahami bahwa
siapakah yang akan menjadi lawan kita? Karena kata firman Tuhan, kalau Allah ada di pihak kita, ya, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Artinya, kalau Allah sudah berpihak kita tidak akan perlu takut dengan setiap masalah dan persoalan kita. Kita tidak akan takut dengan setiap kebutuhan pada hari esok kita, saudara. Karena apa? Karena Allah ada bersama dengan kita. Dan saya katakan tadi, saudara, kapan kita tahu bahwa Allah berpihak kepada kita? Dikatakan dalam ayatnya yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Dia? Jelas dalam ayatnya yang ke-32, kapan kita tahu bahwa Allah sudah berpihak kepada kita? Ya, di saat Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, umat manusia yang ada dalam dunia ini, dengan melalui mempercayai kasih Allah itu, menurunkan anaknya yang tunggal, mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini dengan tidak menyayangkan anaknya. Dengan tidak menyayangkan anaknya, Dia kirimkan anaknya itu ke dalam dunia ini dan mati tersalib di Bukit Golgota hanya karena mengasihi kita, hanya karena mau menebus dosa kita, hanya karena mau menyelamatkan kita, karena dasar kasih yang sangat besar dari Allah. Artinya, ya, kapan kita tahu bahwa kita itu atau Allah itu berpihak kepada kita? Dengan Dia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Kapan kita tahu bahwa Allah sudah berpihak kepada kita dan Allah itu bersama-sama dengan kita? Dengan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan kita mengizinkan Tuhan tinggal di dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Dia, seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang 4, ya. Aku akan tinggallah kamu di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Dan di saat Yesus tinggal di dalam hidup kita, di saat itu, saudara, kita tidak berkuasa atas hidup kita ini, tetapi Yesuslah, Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita ini. Dan di saat itu saja, saudara, bukan kehendak kita yang harus jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus jadi dan yang kita nyatakan setiap hari. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab, firman yang tinggal di dalam kita. Dengan demikian, secara jelas kita tahu dan kita memahami, kita mengerti bahwa kapan kita tahu bahwa Allah berpihak kepada kita? Di saat saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan di saat saudara mengizinkan Tuhan tinggal di dalam hidup dan hati saudara. Dan di saat saudara, ya, memberikan hidup saudara sepenuhnya pada kehendak dan kemauan Tuhan, bukan kehendak kita yang jadi. Dan saya mau katakan kepada saudara,
di sanalah saudara akan melihat bahwa siapakah yang akan menjadi lawan kita. Apakah yang harus menakutkan kita? Apakah yang akan membuat kita gentar? Tidak ada, saudara. Semua masalah, semua persoalan kita, seberat apapun, saudara, semua akan ditanggung dan dilawan sendiri oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya memberikan kesaksian kepada saudara bagaimana Allah menyatakan kuasa dan kebesarannya dalam kehidupan kita. Sebagaimana di dalam ayatnya yang ke-32 ini. Anaknya sendiri saja dia tidak sayang berikan untuk kita. Apatah lagi segala sesuatu. Pengertian segala sesuatu. Apa sih yang menjadi masalah saudara? Apa sih yang menjadi persoalan saudara? Apa sih yang membuat saudara takut? Apa sih yang menjadi kebutuhan saudara? Ingat, anaknya sendiri dia berikan. Apatah lagi semua segala sesuatu itu. Saudara, setelah apa yang terjadi pada saya di tahun 1993 dan apa yang terjadi pada saya di waktu tahun 1993, saya sudah saksikan melalui channel YouTube saya ini, yaitu konten-konten saya sebelumnya, yaitu yang saya posting di kurang lebih saudara 10 bulan yang lalu, atau saudara juga yang browsing lewat Google, saudara mencari kata kuncinya saudara, yaitu kesaksian, mahkota, dan surga bagi mereka yang menang di dalam ujian. Jadi di blog saya dengan channel atau konten YouTube saya yang saya sudah bagikan pada 10 tahun yang lalu, 10 bulan yang lalu, dalam channel ini juga saudara, atau video-video sebelumnya saudara cari saudara yang berjudul kesaksian, terus mahkota dan surga bagi mereka yang menang di dalam ujian. Di situ saya sudah menjelaskan secara panjang lebar apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Apa yang Tuhan perlihatkan semua kepada saya, saudara. Nah, saudara, setelah kejadian itu, saudara, ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, atau akhir dari apa semua yang Tuhan perlihatkan kepada saya waktu itu, saudara, dada sebelah kiri saya ini, saudara, mulai terasa panas. Memang panas itu, saudara, terkadang-kadang saya rasakan. Ya, itu mulai dari tahun 1993. Ya, terkadang tiba-tiba rasa panas. Tapi tiba-tiba saudara sekian lama hilang. Tapi tahu-tahu muncul lagi, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih saudara berapa tahun kemudian, yaitu di tahun 2009, ya, kurang lebih di tahun 2009, saudara, ya, rasa panas itu yang saya rasakan selama ini, ya, berubah menjadi rasa nyeri di dada sebelah kiri saya ini. Dan pada waktu itu, saudara, secara jujur, saya belum memahami apa itu, saudara. Ya, terkadang rasa nyeri itu, saudara, sakit, ya, bahkan sampai tidur pun gak bisa. Bahkan, saudara, apabila rasa nyeri itu muncul, saudara, ya, pernafasan terganggu, agak sesak nafas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada satu saat, saudara, karena saya saudara adalah seorang gembala sidang di gereja lokal. Dan bahkan sampai saat ini, saudara, saya juga adalah gembala sidang di salah satu gereja lokal, saudara. Nah, kami ada acara di gereja kami, di provinsi kami ini. Dan pada waktu itu kami ada acara, saudara, sekitar 2 hari, makanya harus nginep di ibu kota kami, di provinsi kami ini, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selesai acara, karena memang acaranya selesai pada malam hari, makanya pada malam hari itu nggak bisa pulang, karena
tempat saya melayani saat ini, saudara, dengan ibu kota provinsi kami, saudara. Dan pada waktu itu saya menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh ya kurang lebih sekitar 3 jam. 3 jam dari ibu kota provinsi kami saat ini sampai di tempat pelayanan saya ini, saudara, memakan waktu 3 jam. Makanya pagi-pagi kurang lebih ya sekitar jam 7 ya, setelah sarapan di tempat penginapan kami, saudara, saya berangkat untuk pulang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sementara dalam perjalanan, di tengah perjalanan, saya merasa, saudara, dada sebelah saya kiri ini, saudara, nyeri mendadak dan tidak tertahan lagi, saudara. Nyeri mendadak disertai dengan nafas yang terengah-engah seperti mau putus. Apatah lagi, saudara, saya lagi mengendarai motor. Walaupun memang saya sendiri, hanya seorang diri. Saudara, di dalam perjalanan saya ini, saudara, saya harus melewati, di tengah-tengah perjalanan, melewati satu kota. Yang mana kota itu, saudara, di sana, saudara, ada salah satu rumah sakit daerah. Ya, salah satu rumah sakit daerah. Nah, karena saya waktu itu merasa perihnya terlalu hebat, ya, dan membuat saya, saudara, itu tidak fokus mengendarai, akhirnya saya masuk ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Saya disarankan untuk ke dokter spesialis penyakit dalam pada waktu itu, saudara. Akhirnya, saudara, ya, semua tubuh saya, dengan saya menyampaikan keluhan-keluhan yang terjadi sama saya ke dokter, akhirnya dokter menyuruh untuk periksa saya, saudara. Rupanya, saudara, waktu itu, saudara, saya dipasang alat perekam jantung. Mulai dari kaki semua ditempelin macam-macam, saudara. Dan setelah hasil pemeriksaan itu, saudara, dokter mengatakan, saudara, kamu terkena penyakit jantung koroner. Dan jujur, waktu itu saya belum memahami seperti apa sih jantung koroner. Nah, dan pas pada waktu itu atau pada hari itu, lagi viral-viralnya berita kematian seseorang yang kita semua pasti memahami dan mengerti. Pada waktu itu suami dari yang namanya Angelina Sondak. Pada waktu itu, yaitu suami Angelina Sondak pada waktu itu, saudara, meninggal. Ya, makanya lagi viral-viralnya di media televisi waktu itu, saudara. Nah, karena saya tidak mengerti, saudara, dokter bilang sama saya, nah itulah, dia tunjukkan televisi yang sementara ada dalam ruangannya itu, penyakit jantung koroner seperti itu. Bisa saja, ya, mendadak seseorang mati. Itulah jantung koroner. Nah, di saat itu, saudara, yang terjadi pada saya, saudara, saya bagaikan disambar petir, saudara. Melihat hal itu, saudara, saya menyadari bahwa, wah, berarti saya, saudara, bisa saja kelihatan seperti sehat, tahu-tahu jatuh dan meninggal. Dan dokter waktu itu mengatakan, kamu harus makan obat seumur hidup, saudara. Itu kurang lebih di tahun 2009. Ya, di tahun 2019. Ada 2009. Nah, di saat itu, saudara, memang saya makan obat. Tapi, saudara, rasa nyeri ini makin hari makin bertambah. Nah, puncak dari rasa nyeri itu, saudara, dan sakit dan nafas ini yang terganggu, saudara, 2 tahun kemudian. Walaupun sepanjang 2 tahun itu, saudara, terkadang saya merasakan, waduh, ya, tapi walaupun saya waktu itu, saudara, masih bisa beraktivitas. Nah, yaitu setelah meninggalnya istri saya. Itu istri meninggal, saudara, di bulan Februari tahun 2011. Nah, pada waktu itu, saudara, saya mempunyai 2 orang anak. Walaupun yang tua perempuan sudah waktu itu sudah SMA, tapi pada waktu istri meninggal, saudara, waktu itu istri waktu itu barusan setahun 2 bulan melahirkan anak kami yang kedua. Atau posisi istri meninggal waktu itu, saudara, anak kami yang kedua itu baru berumur 1 tahun 2 bulan. Makanya waktu istri waktu itu meninggal, tambah masalah, tambah persoalan yang saya hadapi.
Otomatis saudara berpikir tentang tanggung jawab untuk membesarkan anak yang masih kecil ini, saudara. Saudara, singkatnya saudara, karena orang tua saudara berada di daerah Sulawesi Utara, saudara, dan memang saya berasal dari sana, akhirnya orang tua menyuruh untuk anak saya ini, saudara, untuk bawa pulang ke tempat orang tua saya, supaya saya ini fokus di dalam pelayanan. Seminggu setelah istri meninggal, saya pulang bawa anak saya, ya, untuk dirawat oleh orang tua saya. Dan memang anak saya yang tertua juga memang sudah terlebih dulu ada di sana, saudara. Nah, saya hanya kurang lebih sekitar seminggu di kampung, dan saya pulang lagi di tempat pelayanan saya ini seorang diri, saudara. Kurang lebih sekitar sebulan saya kembali di tempat pelayanan saya ini, saudara. Mungkin karena dengan masalah yang saya hadapi baru, istri meninggalkan saya karena dia meninggal, dan anak-anak, apalagi yang menjadi pikiran saya waktu itu, saudara, si kecil waktu itu, saudara, jauh dari saya, seharusnya dia masih kecil, saudara, seharusnya dirawat. Nah, itulah yang membebani pikiran saya. Sehingga, saudara, ya, jantung saya ini makin bertambah. Hari demi hari bertambah. Rasa yang ada di dada ini, di dalam dada ini, saudara, seperti saudara digantungi dengan beban berkilo-kilogram. Karena apa, saudara? Ya, jantung saya, saudara, tidak bekerja lagi dengan normal. Karena kan, saudara, penyakit jantung koroner itu, saudara, adalah penyumbat di pembuluh koroner. Yang mana pembuluh koroner itu, saudara, adalah merupakan selang atau saluran air, saluran darah untuk menghidupkan, menggerakkan jantung. Sementara tidak ada aliran lagi darah ke jantung, akhirnya jantung itu bekerja, saudara, terganggu. Atau kalau saya mau gambarkan seperti ini, saudara. Ya, tangan kita ini kan, kalau kita ikat sekencang-kencangnya, tidak ada aliran darah lagi sampai ke sini. Hitung 1, 2, 3, pasti tangan ini akan terasa semutan. Tangan ini akan terasa kaku. Begitu juga dengan jantung saya, saudara. Dan saudara bisa bayangkan, rasa nyeri yang hebat, ditambah dengan jantung saudara yang terasa seperti digantungi dengan dada sebelah kiri saya ini, digantungi dengan, digantungi dengan barang berkilo-kilo, saudara. Yang akhirnya, saudara, membuat nafas itu terengah-engah. Dan saya harus hidup seorang diri di gereja atau di pastori, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya datang ke dokter-dokter yang terdekat, dokter spesial, dokter umum, ya. Tapi yang disarankan oleh dokter pada waktu itu, saudara, kamu harus dioperasi, kamu harus dioperasi, kamu harus dioperasi. Ada satu saat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit dan ya nafas yang terengah-engah, yang mana, saudara, terkadang nafas itu, saudara, kalau kita naik satu tangga saja, saudara, taruhannya, saudara, bisa kita itu mati mendadak. Makanya saya terlalu berhati-hati. Nah, sementara, saudara, saya di rumah, saudara, harus melakukan semua apa yang menjadi kebutuhan saya dengan sendiri. Jemaat yang saya layani, saudara, mereka semua jauh-jauh. Kalau toh saya, saudara, mempunyai tetangga, mereka bukan anak Tuhan. Ada satu saat, saudara, saya paksa kepada dokter, saudara. Karena apa? Untuk nahan sakit. Bagaimana caranya, saudara, untuk menghilangkan rasa sakit ini? Sempat dia berkata, Pak, ada obat. Tapi obat itu mahal. Tapi saya ingat, saudara, ya, obat itu sudah ternyata per butir itu 50.000. Tapi karena saudara merasa yang penting hilang rasa sakit ini, saudara, saya paksa beli.
Pada waktu itu sebenarnya dokter tidak memberikan, karena obat itu saudara hanya diberikan ternyata kepada pasien-pasien yang mana mungkin kalau mereka itu mengalami kecelakaan berat atau mungkin selesai dioperasi untuk menghilangkan rasa sakit, pakai obat itu. Ya, tapi saya masuk pada dokter. Karena memang dokter ini juga praktek di sebuah apotek. Nah, dan saudara, saya minta saudara beli 5. Tapi dia bilang nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau toh dia bisa berikan, dia cuma berikan 1. Tapi karena saya mau maksa, karena saya katakan kepada dokter ini, ya, toh juga saya nggak dikasih obat, tinggal tunggu mati. Jadi lebih baik saya minta obat untuk nambah-nambah umur, saudara. Karena saya memaksa waktu itu, akhirnya dokter ini memberikan 5. Berarti 250.000. Dan memang waktu makan obat itu hilang rasa sakitnya. Tapi kita berjam-jam, saudara, seperti melayang. Jadi mungkin ya, seperti mengkonsumsi narkoba. Saudara, itu semua tidak mengatasi masalah, saudara. Nah, pada akhirnya satu saat, ya, kurang lebih sekitar satu bulan lebih dari yang saya bilang, saya pulang lagi di tempat saya ini, tempat pelayanan ini. Kami ada acara persekutuan doa hamba-hamba Tuhan sewilayah. Kalau yang saya ceritakan tadi adalah seprovinsi. Ada biasanya tiap bulan ada persekutuan wilayah sewilayah. Walaupun saya demikian, saya masih memaksakan diri, saudara, untuk berangkat. Nah, setelah selesai pulang, saya sampai di rumah itu hampir jam 6 atau kurang lebih sekitar jam 6 sore, mau menjelang malam. Sesampai saya di rumah, ya, saya mau menggeletakkan tubuh saya, saudara, untuk tidur. Tapi di saat saya sudah mau tidur, mungkin karena kecapean, saudara, ya, terasa, saudara, kalau nyeri memang sudah biasa, saudara, nyeri, ya. Tapi terasa waktu itu, saudara, sesak nafas saya sudah mau putus. Nafas saya ini sudah mau putus. Dan ditambah saya waktu itu, saudara, sudah seperti hampir mau tidak sadar. Nah, saya spontan berpikir, mati saya ini. Akhirnya saya ambil obat. Obat itu harus taruh di bawah lidah. Saya ambil, terus saya keluar. Karena saya berpikir, kalau toh saya harus mati, jangan saya mati di dalam rumah. Karena apa? Karena saya kan sendiri di rumah atau di pastori. Ya. Bisa saja, saudara, para tetangga mereka akan tahu saya, saudara, sudah meninggal. Mungkin setelah ada bau busuk jenazah saya waktu itu, saudara. Makanya saya berpikir, saya harus keluar. Dan saya keluar. Terburu-buru saya keluar pintu keluar, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah saya di luar, ya, walaupun nafas saya waktu itu sudah mau seperti hampir putus, ya, saya berpikir, saya nggak bisa di sini. Saya harus lari ke salah satu jemaat saya, supaya kalau toh saya mati di tempat mereka, saudara, ya mereka yang tahu, saudara, ya, jangan saya dipermalukan. Misalnya mungkin saya mati di luar rumah ataupun di halaman, karena di sekitar gereja, di sekitar pastori, saudara, hanyalah mereka-mereka, saudara, yang bukan seiman, bukan seagama, saudara. Saya masih mengambil kesempatan, saudara, mengeluarkan sepeda motor saya, saudara. Akhirnya saya berangkat. Walaupun di sepanjang jalan itu juga, saudara, kalau saya mau katakan, saya terhitung termasuk nekat. Dan saya memang berpikir waktu itu, saudara, kalau toh saya harus mati di tengah jalan, paling tidak ada orang yang menemukan saya di jalan, saudara, bahwa saya sudah meninggal. Tapi janganlah saya di rumah sendiri, ya. Dan sementara dari gereja tempat saya tinggal dengan ke jemaat yang tempat saya mau akan datangin, saudara, menempuh jarak kurang lebih sekitar 7-8 km. Dan itu sudah posisinya sudah malam. Karena antara jam 6 sampai jam 7 malam, saudara. Di sepanjang jalan itu, saudara, saya
ya naruh obat di lidah ini bukan hanya satu dua, saudara. Ada berapa? Karena untuk biar saudara nafas itu jangan putus. Dan saudara sampai di rumah dari jemaat saya ini, saudara, ya puji Tuhan bisa sampai. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada besok harinya, saudara, keluarga dari jemaat ini, saudara, membawa saya ke dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu di ibu kota provinsi kabupaten kami, saudara. Yang mana harus menjalani dengan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam. Saya dibawa ke dokter spesialis ini. Dan saya ingat pada waktu itu, saudara, dalam keadaan saya memang lemas. Saya sudah pucat dan kurus karena memang sudah sekitar sebulan, saudara, saya bergumul dengan apa yang terjadi di dada saya ini, saudara. Dan mereka mengatakan waktu itu, saudara, bibir saya waktu ini sudah biru. Ya, sudah kelihatan seperti biru. Ya, saudara, saya dibawa ke dokter dan saya ingat pada waktu itu, saudara, setelah saya diperiksa oleh dokter, atau mungkin dokter itu menghibur saya, dia cuma bilang apa? Enggak, kamu sembuh. Saya kasih obat kamu itu, kamu sembuh. Ya. Dikasih obat, dan setelah dikasih obat, dia katakan, saudara, kamu datang kontrol 1 bulan ke depan, karena dia memberikan obat untuk 1 bulan. Nah, akhirnya saya pulang. Tapi seminggu dari saya berobat waktu itu, saudara, karena dalam seminggu itu makan obat yang dikasih, bukan malah merasa berkurang rasa sakit di dalam dada ini, ya, malah saya semakin lemas dan sesak nafas saya itu semakin bertambah, saudara, seperti mau putus. Ditambah lagi sebelah dada saya ini seperti digantungi dengan apa? Dengan beban berkilo-kilo. Karena apa? Jantungnya terasa kaku seperti semutan. Ya. Akhirnya seminggu kemudian, saudara, jemaat saya ini, saudara, bawa lagi saya ke dokter. Ke dokter yang tadi, saudara. Sesampai lagi di sana juga, saudara, saya diperiksa rekam jantung, saudara, semua dipasangin alat. Ya. Dan waktu itu saya sampai, saudara, dokter sampai kaget. Lah, kenapa kamu datang? Kan seharusnya nanti 1 bulan. Ya, saya ceritakan, walaupun berbicara waktu itu, saudara, berhati-hati. Karena memang nafas ya hampir mau putus, saudara, karena sesak nafas saudara yang hebat. Nah, akhirnya, saudara, diperiksa sama dokter dengan dipasangin alat semua untuk rekam jantung, saudara, dan dia berikan obat lagi, saudara. Saya pulang lagi dan dia katakan, dah, kamu pasti sembuh. Datang nanti sebulan. Tapi, saudara, dari berobat yang kedua ini, saudara, barusan seminggu saya balik lagi. Nah, berarti berobat yang ketiga dengan ke dokter itu, saudara. Setelah saya sampai ke dokter itu, saudara, sepertinya dia itu kaget. Karena apa? Seharusnya dia suruh, saudara, nanti bulan depan, tapi seminggu kemudian saya sudah datang lagi untuk berobat yang ketiga. Nah, di berobat yang ketiga ini, saudara, dokter sama sekali tidak megang saya. Dia cuma suruh asisten dia rekam jantung saya lagi, saudara. Dan setelah selesai rekam jantung, dipasangin alat semua, ya. Dokter hanya duduk di kursi yang dimana, saudara, itu sambil dia berbicara dengan saya, dia katakan begini, Jim, kamu saya akan rujuk karena saya sudah tidak sanggup. Sebenarnya obat yang saya sudah kasih pada waktu berobat yang kedua kemarin, saya sudah racik khusus. Makanya dia punya keyakinan pasti mungkin penyumbatan yang ada dalam pembuluh darah itu akan berkurang atau akan melebar. Tapi ternyata apa yang saya sudah kasih sama kamu malah merasakan bukan semakin ringan, tetapi malah nambah berat. Ya, berarti tidak ada arti semua obat yang dia kasih sama saya. Untuk itu dia bilang, saya akan rujuk kamu ke Jakarta, ke Rumah Sakit Cipto, saudara. Ya. Dan dia mengatakan dia sudah tidak sanggup lagi. Dan apa ini yang saya lakukan? Saya katakan kepada dia, Dok, kalau saya dirujuk,
Ya, kira-kira saya menyiapkan dana seberapa? Dia cuma katakan waktu itu saudara begini. Dia memang tidak paham benar, ya karena mungkin akan dioperasi. Dan kalau toh saudara mungkin cuma pemasangan operasi, saudara mungkin cuma satu pembuluh darahnya, ya mungkin akan lebih ringan. Tapi kalau mungkin pembuluh darahnya saudara ada berapa di jantung itu yang tersumbat, karena melihat katanya keadaan saya, ya kamu membutuhkan berapa kali operasi saudara, kata dia. Nah, terus dia katakan, kurang lebihlah kamu siap 200 juta. Dan setelah saya mendengar itu saudara, ya saya katakan sama dokter, dok, saya nggak bisa, saya nggak mau. Kenapa, kata dia? Saya bilang, saya datang berobat ini saja saudara, ya didanai oleh jemaat atau anggota saya bilang. Saya melihat saudara, ya dia meneteskan air mata. Si dokter ini saya lihat dia meneteskan air mata sambil dia berkata, Jim, kasihan kamu, kamu masih muda. Karena waktu itu saudara saya memang berumur 40 tahun. 10 tahun yang lalu. Kasihan kamu Jim, kamu masih muda. Kamu, gimana caranya? Karena kamu adalah seorang pastor, kata dia, seorang pendeta. Apakah nggak ada yayasan gereja kalian yang bisa menolong? Karena dia sudah pernah, katanya saudara, dia sudah pernah saudara, ya, memberikan rujukan kepada seorang, dan mungkin pada waktu itu yang dia maksud adalah pastor dari gereja Katolik. Ya, gereja memberikan saudara bantuan kepada si pastor ini saudara, untuk biaya operasinya, kata dia. Sehingga saya bilang, dok, kami lain. Saya bilang, kami lain. Ini aja saya bilang, saya datang berobat ini, walaupun ngomongnya itu, berbicaranya itu terlalu berhati-hati, saudara. Karena ngatur nafas, saudara. Nah, terus, setelah mendengar kata-kata itu, saudara, berulang kali dia bilang, Jim, kamu mati, Jim, kamu mati, Jim. Tapi saya hanya katakan begini sama dia. Dokter, saya ini adalah seorang pendeta. Di saat ada jemaat yang saya layani, di jemaat ada anggota yang saya layani, mereka mengalami sakit penyakit seberat seperti yang saya alami sekarang. Sayalah yang sering datang berkata kepada mereka, kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Dan saya katakan kepada dokter, untuk itu dok, ini giliran saya. Ini giliran saya. Saya pulang. Walaupun saya minta sama dokter, saya minta obat yang terakhir. Waktu itu dia menolak sebenarnya, Jim, saya sudah nggak bisa, sudah percuma kamu itu mau dikasih obat. Tapi saya memaksakan diri, enggak dok, saya pulang. Dia katakan, kamu mati Jim. Saya bilang, pokoknya saya pulang. Dan di saat itu saudara, dengan terpaksa dia memberikan obat yang terakhir dengan kata-kata, Jim, kamu tidak boleh kesini lagi. Saya sudah tidak sanggup. Karena kamu sudah menolak, kamu akan saya rujuk ke Jakarta untuk ke Rumah Sakit Cipto untuk dioperasi. Saya bilang, ya. Saya pulang ke rumah, dan sejak saat itu saudara, saya mengambil sikap. Saya tidak mau ke dokter lagi. Saya tunggu saya mati. Dengan sendirian saya di rumah. Dan saya mau katakan kepada saudara begini. Pulang dari dokter saudara, karena saya tahu saya tinggal tunggu mati. Selama 2 minggu itu saudara, setiap saya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, nangis. Tapi nangisnya ini saudara, disertai dengan kata-kata saya mulai menggugat Tuhan. Gugatan-gugatan saya apa saudara? Saya katakan kepada Tuhan, itu kurang lebih selama 2 minggu. Hampir tiap hari saya bilang, Tuhan, kenapa begini Tuhan? Bukankah Engkau yang memanggil saya menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya saya nggak mau?
Di saat saya masih kelas 1 SMA, kok Tuhan kasih pikiran di hati saya ini untuk saya menjadi hamba Tuhan, saya bilang. Ya. Kenapa Tuhan? Sekarang saya masih semangat-semangatnya melayani Tuhan. Kenapa Tuhan sudah mau mengambil saya? Tuhan sudah menempatkan saya di bibir lubang kubur, saya bilang. Saya menggugah Tuhan. Apakah di mata Tuhan keluarga saya nggak bisa jadi hamba Tuhan? Saya katakan kepada Tuhan, saya mempunyai kakak perempuan. Dia sementara sekolah Alkitab di Beji, Batu, Jawa Timur. Masih kelas 2, saudara. Dia meninggal di sekolah Alkitab. Yang sampai saat ini, saudara, pun kami belum pernah melihat kuburnya. Saya menggugah Tuhan, saya bilang, Tuhan, kakak saya sudah memberikan diri, sehingga dia sekolah Alkitab. Dia sudah melayani Tuhan, tapi masih kelas 2. Tuhan ambil dia. Sekarang saya bilang, giliran saya lagi, Tuhan, kenapa begitu? Saya mulai menggugah Tuhan. Bahkan saya katakan, sekarang Tuhan, kau lihat Tuhan. Saya buka pelayanan ini, Dan sekarang saya mulai menikmati pelayanan yang Tuhan percayakan sama saya. Loh, kok kenapa sekarang mulai menikmati? Tuhan sudah mau ngambil saya. Itu termasuk salah satunya gugatan-gugatan saya sama Tuhan. Tapi selama 2 minggu ini, di 2 minggu itu, saudara, saya memperkatakan kata-kata gugatan sama Tuhan. Untuk sebenarnya menarik perhatian Tuhan dengan cara seperti itu, saudara. Yang terbayang, yang tergambar sama saya pada waktu itu, saudara. Cuma Tuhan itu duduk di taktanya dengan kebesarannya sambil memandang saya hanya dengan tersenyum dan tertawa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terbayang kepada saya di saat saya itu menyampaikan gugatan-gugatan saya, saudara. Sehingga saudara hati ini makin terasa, saudara, seperti ditinggal. Seperti terasa Tuhan itu tidak peduli. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, 2 minggu setelah itu, saudara, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan. Ya. Nah, tetapi saudara, sebelum datang seorang hamba Tuhan itu, saudara, saya bermimpi. Satu saat saya bermimpi. Saya didatangin oleh seorang pria kokoh besar dan rupanya itu bule. Ya. Dalam mimpi itu dia datang katanya sama saya. Ya. Terus dia sambil membawa air galon. Tapi galonnya itu, saudara, ibarat galon kaca. Ya, bening. Di dalamnya itu berisi air yang bening. Dan dia katakan begini sama saya. Jim, tapi orang itu saya tidak kenal. Tampan, berperawakan, ya, besar, ya, bule, putih, kelihatan saudara, rambutnya itu seperti putih, ya. Dan dia katakan, Jim, kalau kamu minum air ini, kamu akan sembuh. Sambil dia berkata begitu, dia menunjukkan ke arah yang jauh. Dia bilang, kamu lihat tuh, ada seorang perempuan. Ya, seorang perempuan ini sebenarnya mengasihi kamu. Tapi kami tidak bisa bertemu. Dan dia hanya menitipkan sesuatu, katanya sama saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu itu saya tidak mengerti pada waktu itu, saudara. Dan si laki-laki yang berperawakan tampan, putih, bule tadi, saudara, mengakhiri kata-katanya, dia bilang, saya akan pulang. Dan dia titipkan kepada saya, saudara, yaitu sapu tangan. Dia titipkan sama saya, saudara, sapu tangan. Kata dia waktu itu begini, nih saya kasih sama kamu itu sapu tangan. Di saat dia ngasih, saya lihat si sapu tangan itu, saudara, di sisi sebelah sini kelihatan seperti uang 5.000. Ya. Kelihatan seperti uang 5.000. Tapi kalau saya balik begini, ya, uang
sapu tangan ini kelihatan, ya sapu tangan. Kalau balik begini, uang. Bertuliskan 5.000. Tapi kalau saya balik begini adalah sapu tangan. Saya tidak mengerti apa ini maksud dari semua yang dia berikan itu pada saya. Nah, saudara, ternyata berapa hari kemudian, saya didatangin oleh seorang perempuan. Dia juga adalah hamba Tuhan. Dan di saat saudara perempuan ini datang, ya, karena saya dalam keadaan waktu itu saudara itu hanya seorang diri, ngomong pun, berbicara pun terlalu hati-hati, yang hanya cuma bisa tidur, dan semua waktu itu kegiatan saya lakukan di gereja. Karena saya mengambil posisi waktu itu, saya tidur aja di gereja, beralaskan tikar dengan kasur, saudara, dan waktu itu saya pesan kepada tetangga-tetangga gereja waktu itu, walaupun mereka bukan seiman, ya saya katakan begini, pokoknya setiap jam 6 subuh pagi, kalau lampu sekitar gereja yang di luar belum kamu lihat, belum dimatikan, itu tandanya bahwa saya sudah nggak ada. Saya sudah meninggal. Dobraklah semua pintu, karena berarti saya sudah menjadi jenazah. Itu yang saya pesan sama tetangga. Bahkan sampai sekarang tetangga-tetangga sekarang yang ada di sekitar saya ini seringkali mengingatkan saya, iya ya Pak Pendeta ya, kok Pak Pendeta dulu begini. Dan mereka tahu sendiri bahwa kalau toh saya sudah sampai saat ini 10 tahun, saudara, ya, bisa melayani Tuhan dengan kuat dan gagah seperti ini, saudara. Saya saksikan kepada mereka, saudara, bahwa itu semua hanya karena Tuhan. Dan mereka tahu waktu itu saya sudah nggak mau ke dokter lagi. Saya tidak mau berobat kemana lagi pada waktu itu, saudara. Saya hanya menyerah, saudara. Nah, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan itu datang, baru di pintu masuk, ya, dia mengeluarkan buku ini. Nah, buku ini, saudara, adalah judulnya Kesembuhan Adalah Mutlak Kita. Nah, buku ini, saudara, adalah bukunya Evangelis Kenneth E. Hagin, seorang hamba Tuhan, seorang evangelis yang dipakai oleh Tuhan di tahun, kurang lebih tahun 30-an, 1930-an di Amerika. Yang mana Kenneth Hagin ini, saudara, kalau saudara melihat di sini, saudara, ya, biografinya, saudara, pada waktu Kenneth Hagin ini berumur 16 tahun, si Kenneth Hagin ini divonis oleh 3 tim dokter spesialis jantung. Umurnya nggak akan lebih lagi dari 1,5 tahun. Dia akan mati. Ini 3 tim dokter spesialis jantung. Dan setelah mendengar semua yang dikatakan oleh 3 tim dokter ini, ya, dalam kesaksiannya ini, saudara, si Kenneth Hagin ini, saudara, yang dia lakukan adalah apa? Pegang firman Tuhan. Pegang kata-kata yang ada dalam Alkitab. Dia mulai mengutip semua janji-janji Tuhan, semua firman Tuhan, semua berkat yang ada dalam Alkitab ini. Bahkan dikatakan dalam biografinya, saudara, terkadang, saudara, posisinya dia itu berdiri nginjak di atas Alkitab ini. Dan dia katakan, aku berdiri pada kebenaran Alkitab. Dia percaya, katanya, bahwa Tuhan pasti akan tolong dia. Tuhan pasti akan sembuhkan dia. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1,5 tahun kemudian, seperti apa yang dikatakan oleh 3 tim dokter ini bahwa dia akan meninggal, malah yang terjadi sebaliknya, saudara. Dia sembuh total. Ya, dan pada akhirnya dipakai oleh Tuhan, si Kenneth Hagin ini menjadi evangelis. Kalau lihat biografinya, saudara, dia dipakai melakukan kampanye penyembuhan di mana-mana pada waktu itu, saudara. Nah, jadi perempuan ini ngasih sama saya, berikan sama saya. Akhirnya, saudara, perempuan ini pulang, ya. Saya baru membaca 3 halaman dari buku ini, saudara. Saya merasa bersalah dan berdosa sama Tuhan. Karena salah satunya yang dijelaskan oleh ayat firman Tuhan ini, oleh buku ini, ya, berkaitan dengan pembacaan kita tadi, saudara. Dikatakan oleh Kenneth Hagin, ya,
Di saat kita mengalami berbagai macam masalah dan persoalan, penderitaan seberat apapun itu, saudara, jangan pernah kita berkata bahwa itu datangnya dari Tuhan. Itu bertolak belakang dari datangnya Yesus Kristus. Sedangkan datangnya Yesus Kristus di dalam dikatakan dalam kitab Yesaya, dia mengangkut, dia angkat, dia mikul semua dosa kita, semua beban kita, semua persoalan kita. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Setelah saya membaca itu, saudara, yang terjadi waktu itu di hati saya merasa saya bersalah. Saya merasa saya berdosa sehingga saya berteriak waktu itu, saudara. Walaupun waktu itu saya membaca, saudara, itu berhati-hati sambil begini, saudara. Sambil menahan nafas, karena menahan jantung ini, saudara, kaku. Tapi saya berteriak. Dan mungkin pada waktu itu tetangga yang mendengarkan, karena gereja saya atau pastori saya itu berdekatan dengan tetangga, ya, hanya berjarak 1 meter dengan gereja, saudara. Mungkin mereka berkata, wah, ini Pak Pendeta ini sudah gila, ya. Karena mereka tidak berani mendekat. Karena saya sudah bilang sama mereka, saudara, posisi seorang yang mengalami penyakit jantung, ngobrol aja, ngeluarkan satu kata saja, saudara, taruhannya saudara bisa putus mendadak nafasnya, saudara. Makanya mereka sudah memahami. Mereka hanya pantau dari luar. Saya masih kelihatan gerak apa enggak, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah saya membaca itu, saudara, saya teriak, Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Tuhan, saya sudah berdosa kepada Engkau. Tuhan, saya tidak layak jadi pendeta. Tuhan, saya tidak layak jadi hamba Tuhan. Tuhan, saya tidak layak melayani Engkau, Tuhan. Karena apa, Tuhan? Ternyata saya hanya bisa ngomong, nyampaikan firman Tuhan. Tapi di saat saya menghadapi seperti ini, masalah seperti ini, saya gugah Tuhan. Sambil saya menangis. Dan waktu itu saya berteriak, Tuhan, karena saya sudah merasa bersalah besar sama Tuhan, saudara. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekarang karena saya sudah enggak layak jadi hamba-Mu, karena saya sudah tidak layak lagi jadi gembala sidang, saya katakan, Tuhan, sekarang ambillah saya, Tuhan. Biarkan saya itu nyusul istri saya yang kurang lebih sekitar 1 bulan lebih lalu sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi di saat saya menyampaikan semuanya itu, saudara, mendadak, saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar dada saya ini, saudara, lega, seperti disiramin dengan air es yang sejuk, yang dingin, saudara. Disitulah, saudara, titik awal perubahan terjadi sama saya, saudara. Di saat itu seperti hati saya, dada ini disirami dengan air yang dingin, dengan yang sejuk. Yang ada sama saya waktu itu terasa sukacita. Yang terasa waktu itu damai. Seakan-akan gak rasa lagi rasa sakit ini. Ini seakan-akan, saudara, kenapa? Sukacita, damai, sudah nutupi semuanya itu, saudara. Badan memang tersiksa, saudara. Tapi rasa damai, rasa sukacita, wah, luar biasa yang saya rasakan. Dari sejak itu, saudara, saya datang sama Tuhan. Tiap hari saya datang menyembah sama Tuhan. Yang saya katakan cuman apa? Bukan minta sembuh lagi. Tapi yang saya cuma katakan, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku percaya apapun yang Tuhan izinkan semua sama saya, itu adalah yang terbaik bagi saya. Kalau toh Tuhan saya harus mati, ternyata itu adalah yang terbaik bagi saya. Tapi saya percaya, Tuhan, kalau toh Tuhan masih sembuhkan saya, yang bagi saya tidak ada mustahil bagi Engkau, Tuhan. Berarti itu artinya, saudara, saya akan masih dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kepada dunia bahwa Engkau, Tuhan, adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan di saat itu, saudara, saya mulai mengutip semua kalimat-kalimat di dalam firman Tuhan. Berulang kali saya katakan, Tuhan, aku percaya, seperti yang dikatakan oleh Ayub.
bahwa ya Tuhan dapat melakukan segala perkara. Saya kutip ayat Alkitab itu. Saya kadang-kadang saudara teriak. Karena saya sendiri seorang diri saudara. Saya ekspresikan semua kutip ayat-ayat Alkitab saudara. Sehingga saudara, ya, saya memotivasi diri saya sendiri. Memotivasi diri saya sendiri. Yaitu apa? Saya membuat catatan-catatan saudara. Yang saya kasih beri judul, ini saat saya menderita. Yang saya memberikan judul saudara, Mutiara Hatiku. Yang mana saudara, tulisan-tulisan itu saudara, saya tulis untuk mendorong, untuk memotivasi diri saya menghadapi penderitaan dan tantangan dan persoalan yang sementara saya hadapi. Salah satunya saudara, yang pertama yang saya tulis saudara, dari sekian banyak, ini satu agenda saudara. Satu agenda. Saya mendorong diri saya sendiri berdasarkan firman Tuhan. Salah satunya yang saya tulis saudara, itu yang pertama saudara, ada kata-kata apa? Beranilah menantang, menerima segala macam tantangan, penderitaan, sengsara, ujian, cobaan yang diperuntukkan untukmu. Karena itu adalah bagian yang ditentukan untukmu. Sebab di dalamnya lah muncul pertolongan Tuhan dan mujizat. Dan saudara baca tulisan juga saya ini, saudara, di blogger saya, saudara. Saudara cari kata kunci, saudara, lewat pencarian Google, saudara, yaitu kata-kata mutiara iman, saudara. Dan saudara di situ akan saudara dapati, saudara, semua apa yang saya tulis di dalam agenda ini 10 tahun yang lalu, saudara. Terkadang saya mengutip, saudara, apa yang di dalam Alkitab. Saya bilang, Tuhan, aku percaya. Lazarus pun, jantungnya, atau dia dikuburkan sudah beberapa hari, artinya jantungnya sudah busuk. Tuhan bisa kembalikan jantung Lazarus itu, saudara, sehingga dia bisa hidup kembali. Dan saya katakan, apa tak lagi jantung saya ini, cuma Tuhan mau dandan, cuma Tuhan mau memperbaiki sedikit. Saya ucapkan, bahkan sekali-sekali saya katakan, saudara, saya nunjuk ke dinding. Saya katakan, hai setan, hai iblis, jangan engkau menyangka engkau akan mendapat keuntungan dengan apa yang engkau kerjakan sama saya saat ini. Saya katakan, tidak. Engkau tidak akan mendapat keuntungan. Tuhanku yang akan tetap saya muliakan. Tuhanku yang tetap akan saya tinggikan. Dan sampai kapanpun saya tidak akan menyerah sama engkau, saya bilang. Berulang kali, berbulan-bulan saya ucapkan semuanya itu, Tuhan. Saudara, dan ada satu saat, saudara, ya, sementara saya menyembah, Roh Kudus bekerja sama saya, memenuhi saya, sehingga saya bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Dan setelah dia berbahasa, saudara, dia menerjemahkan apa yang dia katakan atau yang Roh Tuhan itu katakan. Dia katakan begini, anakku, aku telah lihat imanmu. Imanmu bagaikan batu karang yang tidak akan bakai tergoyahkan lagi oleh ombak dan arus laut yang besar. Aku telah melihat imanmu. Ya. Untuk itu, aku Tuhanlah yang bertanggung jawab terhadap engkau. Akulah yang mengizinkan semua apa yang terjadi kepadamu. Untuk itu, akulah yang bertanggung jawab terhadap engkau. Dan saudara, saya singkat cerita saja, saudara. Walaupun masih sekian banyak yang Tuhan perlihatkan sama saya di saat saya berdoa, Roh Kudus bekerja. Dan ada satu saat, saudara, karena waktu itu, saudara, ya, sudah sekian lama saya tidak bisa berkhotbah. Bahkan setiap ibadah kebaktian di gereja saya ini, saudara, saya panggil hamba Tuhan, teman, untuk datang melayani. Dan maaf kata saudara, untuk ongkos pulang pun saya dari hamba Tuhan ini, saudara, tidak cukup saya berikan, saudara. Apatah lagi, saudara, saya itu nambah uang untuk kantong saya, saudara. Ya, sementara walaupun dalam keadaan saya tinggal tunggu mati, saudara, yang dikasih Tuhan, saya masih butuh makan. Nah, untuk itu satu saat saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bagaimana ini, Tuhan? Saya ini sudah nggak punya apa-apa. Walaupun saya tinggal tunggu mati, Tuhan, tapi saya masih butuh makan. Dan ada satu saat saya lagi menyembah Tuhan. Roh Tuhan bekerja. Dia bilang begini, anakku, akulah yang mengizinkan semuanya ini terjadi kepadamu. Dan aku telah melihat imanmu. Dan ingatlah, kata dia,
akulah Tuhan yang tidak akan membiarkan engkau. Akulah yang bertanggung jawab terhadap engkau. Dan aku Tuhan yang dapat menggerakkan siapapun mereka. Dan dia katakan, lihatlah, aku mengirimkan mereka yang bukan anakku atau bukan orang Kristen, datang membawa berkat bagimu. Setelah Roh Tuhan berkata demikian sama saya, saudara, saya aminkan doa penyembahan saya, saudara. Setelah saya amin, tahu-tahu saya dengar ada 2 motor masuk di halaman gereja. Dan saya coba keluar, setelah saya lihat, nah ternyata betul. 1 motor bergoncengan 2 orang, saudara. Jadi mereka 4 orang. Dan mereka adalah orang-orang yang bukan seiman. Atau bukan orang Kristen. Tapi memang mereka kenal saya. Mereka berada di desa lain. Memang sudah kenal saya. Dan memang kami dulu pernah kerjasama. Pernah kerja bersama-sama. Itu berapa tahun lalu waktu itu, saudara, ya, sebelum saya sakit. Yaitu pernah sama-sama kerja jadi panitia pemilihan. Nah, ya, panitia pemilihan umum. Makanya mungkin setelah mereka dengar saya sakit, mereka datang. Dan waktu mereka masuk, saya sudah tidur. Karena saya nggak tahan duduk. Karena menahan sakit, saudara. Mereka tidak banyak berbicara dan cuma mereka katakan, wah, Pak Pendeta sakit ya. Saya bilang, iya. Mereka nggak banyak bicara. Dan 3 di antara mereka, saudara, adalah guru-guru SD. Coba saudara bayangkan. Mereka tidak banyak berbicara, sehingga mereka katakan, ya sudah, mudah-mudahan Pak Pendeta cepat sembuh. Dan mereka pulang, mereka masing-masing ngasih amplop. Saya tidak mau mamerkan berapa yang mereka berikan sama saya. Ya. Tapi yang saya mau katakan, apa yang Roh Tuhan bilang benar. Mereka berikan, dan saya buka amplopnya, saudara. Total dari pemberian mereka dari 4 orang ini, 800.000 pada zaman itu. Coba saudara bayangkan. Dan terbukti apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan, oleh Tuhan sama saya, lewat pengungkapan Roh Tuhan. Dia bilang, akulah Tuhan. Aku Tuhan yang punya jagat raya ini. Aku dapat menggerakkan siapapun mereka. Karena dia yang punya katanya jagat raya ini, saudara. Bahkan dia bilang, lihatlah, aku mendatangkan mereka yang bukan anakku untuk mendatangkan berkat bagimu. Setelah saya amin, saya keluar, memang betul. Pada hari kemudian, saudara. Ya. Nah, setelah mereka pulang, saya masuk ke kamar, saya nangis, Tuhan, ternyata betul Tuhan. Dan Tuhan bilang, anakku ini belum seberapa anakku. Aku akan membuat engkau terkagum-kagum pada kuasa dan apa yang aku kerjakan kepadamu. Besoknya lagi, saudara, saya sementara menyembah Tuhan. Kurang lebih sekitar jam 11 siang, saudara. Ya, Roh Tuhan lagi bilang begini. Roh Tuhan katakan, setelah saya berbahasa roh, dan Roh Tuhan terjemahkan apa yang dia katakan, saudara. Dan dia katakan begini, anakku, lihatlah apa yang aku lakukan kepadamu. Aku menggerakkan seseorang untuk mengirimkan uang di rekeningmu. Mungkin saudara berkata, dengar melalui apa? Ya, melalui mulut saya, saudara. Jadi mulut saya, saudara, setelah saya berbahasa roh, saudara, dia pakai mulut saya untuk ngomong sendiri. Makanya waktu itu saya merasa, ini benar apa enggak? Dan saudara, itu semua saya tulis. Ada agenda yang lain, saudara. Saya tulis setiap apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Sama saya tulis. Karena waktu itu saya berkata begini, saya mau buktikan. Walaupun saya nulisnya waktu itu, saudara, taruhannya bisa putus. Karena waktu itu susah, saudara. Sambil menahan ini. Dan waktu itu saya berpikir, kalau tuh memang saya nulis semuanya ini, terus saya mati, lalu anak-anak saya tahu apa yang saya tulis, anggaplah mereka bilang saya sudah gila. Tapi saudara, saya seperti didorong untuk menulis apapun yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Itu ada agenda sendiri saya tulis, saudara. Dan ternyata betul, dari sekian banyak yang Roh Tuhan bilang sama saya, saudara, hampir semua telah dipenuhi oleh Tuhan. Hampir semua telah dilakukan oleh Tuhan. Dan sungguh Tuhan dahsyat. Bahkan pun, saudara, salah satunya saya katakan pada saudara, Tuhan mendatangkan istri bagi saya. Tapi saya akan ceritakan dulu, saudara. Dia katakan tadi, saudara, aku akan mengirimkan uang di rekeningmu. Dan waktu saya pikir, nggak mungkin, siapa yang tahu nomor rekening saya? Setelah saya amin,
penyembahan saya itu, saudara. Dan waktu itu saya menyembah Tuhan itu, saudara, nggak minta sembuh lagi. Yang saya cuman katakan, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Saya terima dengan ucapan syukur apapun yang Tuhan izinkan sama saya, karena saya bilang itu ternyata yang terbaik bagiku. Berbulan-bulan yang saya ucapkan cuma itu saja. Menyerahkan diri, pokoknya Tuhan terserahlah, Tuhan mau bikin apa terserah. Itu simpulnya yang saya bilang sama Tuhan. Setelah saya membaca buku yang saya katakan tadi, saudara. Nah, setelah Roh Tuhan berkata demikian, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya aminkan penyembahan saya, saudara. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Waktu saya sakit waktu itu, terima telepon pun, saudara, pikir panjang. Karena jantung itu yang dikhawatirkan terima berita yang tidak menyenangkan, bisa saja, saudara, putus mendadak nafas saya, saudara. Makanya waktu berdering pertama saya nggak mau angkat. Berdering kedua saya nggak mau angkat. Apalagi nama orang yang nelpon itu, nomor yang nelpon saya itu belum masuk di memori handphone saya, sudah. Tapi setelah yang ketiga saya seperti disuruh angkat itu. Ya. Akhirnya dengan memberanikan diri saya angkat. Tiba-tiba saya, saudara, ada suara berkata, "Halo Om." Saya bilang, "Ya." Saya katakan, "Ini siapa?" Kata dia begini-begini, dia ada di kota lain, saudara. Dan dia katakan, "Om, saya kok tiba-tiba ingin ngirim uang sama Om. Saya mau mengirim uang sama Om. Tolong Om," dia tidak basa-basi, saudara. "Tolong Om, kirim rekeningnya sama saya lewat SMS." Akhirnya saya ambil buku rekening saya, saudara, karena saya tidak hafal, saudara, nomor rekeningnya. Saya SMS ke dia. 5 menit kemudian, dia SMS kembali, "Om, saya sudah transfer uang, saudara." Dan setelah saya membaca SMS itu, saudara, saya datang ke tempat tidur lagi, itu nangis sama Tuhan. Tuhan, ternyata betul Tuhan. Karena apa? Roh Tuhan baru bilang. Kok nyata? Dan hampir tiap hari, saudara, Roh Tuhan bekerja, dia bilang begini jadi, dia bilang begini jadi. Dan karena apa, saudara? Roh Tuhan ajar saya, saudara, untuk hanya berserah, pasrah kepada-Nya. Betul kata Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32. Anaknya sendiri saja dia kirim. Untuk kita apatah lagi, katanya, semua atau segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Dan singkat katanya, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekian banyak yang Tuhan perlihatkan sama saya. Termasuk saya mau katakan kepada saudara. Ya. Dia katakan, Roh Tuhan katakan, "Akulah yang akan mendatangkan istri bagimu." Dan saya berpikir waktu itu, perempuan mana yang mau sama saya? Saya sudah divonis mati oleh dokter. Dan saya dalam keadaan posisi seperti begini, saudara. Dan dia katakan, dan itu saya tulis di agenda. Ya. Yang dia katakan, "Inilah tanda seorang perempuan yang akan kukirimkan kepadamu. Dia berpendidikan tinggi. Dia ini, saudara." 2 tahun kemudian, saudara, tergenapi, saudara. Dan ternyata memang betul. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang sekarang dia menjadi istri saya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan semua apa yang dia tulis yang dia sampaikan, yang saya tulis, nah ternyata benar. Apa semua yang dia sudah bilang ternyata betul. Sungguh dahsyat Tuhan. Dan Roh Tuhan bekerja, menghibur, menolong kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya masih ada sekian banyak hal yang terjadi yang saya harus saksikan. Karena saudara, ya, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tapi dengan keterbatasan, saudara, ya, channel saya, saudara, untuk membagikan kepada saudara, saya mau katakan, saudara, Tuhan kita ada luar biasa. Untuk itu saya mau katakan kepada saudara, di saat saudara menghadapi badai persoalan apapun, saudara, yang hanya saudara dapat lakukan, saudara, adalah apa? Berserah penuh sama Tuhan. Terimalah dengan syukur. Terimalah, saudara. Dan saya ingat apa yang diperlihatkan sama saya, yang di kesaksian saya pada tahun 1993, karena waktu itu saya diuji. Di saat saya mengalami ujian, Tuhan berkata melalui audio visual saya, saudara, waktu itu. Untuk itu saudara lihat kesaksian saya, saudara, di
konten-konten saya sebelumnya, saudara. Dan dia katakan begini, Tuhan sendiri berkata begini, di saat engkau diuji, apapun dan siapapun tidak akan dapat menolong engkau kecuali aku, Yesus. Dan saya mau katakan juga kepada saudara, di saat saudara mengalami masalah dan persoalan, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Hadapi semuanya itu Tuhan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku terima Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi sama saya. Karena apa? Tuhan yang tahu saya. Tuhan yang empunya saya. Tuhan mau bikin apa terserah. Yang penting saya itu menyerah sama Tuhan. Jangan pernah takut, saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara, di balik semuanya itu, saudara, Tuhan akan nyatakan kepada saudara kedahsyatan dan keluar biasaannya dalam hidup saudara. Saudara, dan akhirnya saudara, ikut Tuhan bukan katanya Yesus itu luar biasa. Bukan katanya Roh Kudus itu dahsyat bagi orang percaya kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, seperti khotbah-khotbah saya pada postingan-postingan sebelumnya, saudara. Ingat kata Efesus, kata Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya. Dan kuasa itu akan bekerja kepada saudara. Ya, di saat saudara menghadapi badai apapun dengan tidak takut, dengan saudara hanya pasrah berserah, tidak perlulah kita komplain sama Tuhan. Tidak perlu kita menggugat sama Tuhan. Ingat, Tuhanlah yang membentuk kita, Tuhanlah yang menciptakan kita. Apatah lagi di saat kita itu mengikrarkan diri kita mau percaya kepada Tuhan, kata Alkitab. Yang kita cuma lakukan, saudara, layani dia, ikut dia, apapun yang dia katakan. Apapun yang menjadi kehendak kita, tanggung jawab kita itu lakukan. Kita nggak punya hal lagi dalam diri kita ini. Yang mempunyai hak dalam diri kita, hidup kita ini adalah Tuhan. Kita nurut saja, saudara. Dan saudara, saya yakin kuasa Tuhan akan bekerja bagi saudara. Dan saudara akan mengalami, saudara, betapa indahnya hidup bersama dengan Yesus. Bukan kata dari pendeta besar itu. Bukan hanya kata daripada orang itu. Tapi saudara yang alami sendiri. Puji nama Tuhan, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Dan saudara, semoga saudara diberkati Tuhan. Dan saya ingatkan lagi, saudara, apabila saudara diberkati lewat firman Tuhan dan kesaksian saya pada saat ini, saudara jangan lupa subscribe, tekan lonceng untuk saudara supaya saudara ya mengikuti postingan-postingan saya berikutnya, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain, kepada mereka yang orang percaya, kepada mereka yang bukan percaya, supaya mereka saudara bisa mengenal dan percaya Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati, dan kiranya kita semua dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Shalom.